Halo teman-teman, nama saya Muhammad Farhan Hafizi, NIM 2301610007, kelas 5 BDGB 102, mata kuliah Manajemen Pengetahuan. Hari ini kita akan mempelajari difusi inovasi. Menurut Roger pada tahun 2003, difusi adalah proses di mana inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara anggota suatu sistem sosial. Inovasi adalah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit adopsi lainnya. Jadi difusi inovasi adalah proses penyebaran inovasi dari sumber ke pengguna hingga menjadi praktik umum. Roger membagi proses difusi menjadi 4 tahapan utama. 1. Knowledge atau pengetahuan. 2. Persuasion atau pembujukan. 3. Decision atau tahap keputusan. 4. Implementation atau tahap implementasi. 5. Confirmation atau tahap konfirmasi. 1. Knowledge atau tahap pengetahuan. Pada tahap ini, individu atau kelompok pertama kali mengetahui adanya suatu inovasi. Mereka mulai memahami apa itu inovasi dan bagaimana cara kerjanya, juga mengapa inovasi tersebut diperlukan. Contoh, orang pertama kali mengetahui adanya pembayaran digital menggunakan kris dan mulai memahami cara menggunakannya. 2. Persuasion atau tahap pembujukan. Setelah mengetahui inovasi, orang mulai membentuk sikap terhadap inovasi tersebut. Sikap ini bisa positif atau negatif. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap: kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, kemudahan pengguna, keuntungan yang diperoleh, dan testimoni dari orang lain. Contoh, melihat menggunakan kris dan merasa praktis, orang-orang mulai tertarik menggunakannya. 3. Decision atau tahap keputusan. Pada tahap ini, individu membuat keputusan untuk mengadopsi inovasi atau menolak inovasi. Contoh, memutuskan untuk mulai mencoba menggunakan kris untuk pertama kali. 4. Implementation atau tahap implementasi. Individu mulai menerapkan inovasi dalam kehidupan atau pekerjaannya. Pada tahap ini sering muncul kendala teknis atau kebutuhan akan dukungan yang biasanya terjadi, yaitu uji coba inovasi, penyesuaian lingkungan kerja, dan pelatihan atau bimbingan. Contoh, mulai rutin membayar menggunakan kris di toko-toko. 5. Confirmation atau tahap konfirmasi. Pengguna mencari penguatan atas keputusan mereka. Mereka menentukan apakah tetap menggunakan inovasi jangka panjang atau berhasil menggunakannya. Penilaian didasarkan pada pengalaman dan umpan balik lingkungan sosial. Contoh, setelah memakai kris beberapa bulan dan merasa membantu, mereka juga yakin terus memakainya. Roger juga membagi pengadopsi inovasi dalam 5 kategori. 1. Inovator atau pengguna awal yang berani mengambil risiko dan mencoba hal baru. 2. Early adopters, yaitu tokoh opini yang cepat mengikuti inovasi tetapi lebih selektif dibanding inovator. 3. Early majority atau kelompok yang mulai mengadopsi setelah melihat bukti manfaat inovasi. 4. Late majority, mulai mengadopsi setelah sebagian besar masyarakat menggunakan inovasi tersebut. 5. Laggards atau kelompok yang sangat lambat mengadopsi inovasi, cenderung tradisional dan skeptis. Faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi: relative advantage atau keunggulan relatif, yaitu seberapa besar inovasi dianggap lebih baik dari praktik sebelumnya. Kemudian compatibility atau kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman, dan kebutuhan pengguna. Kemudian complexity atau kompleksitas, semakin rumit inovasi, semakin lambat adopsinya. Kemudian reliability atau kemudahan uji coba, inovasi yang mudah dicoba biasanya lebih cepat diadopsi. Kemudian observability atau kemudahan dilihat hasilnya, semakin terlihat hasilnya, semakin cepat inovasi menyebar. 1. Relative advantage atau keunggulan relatif. Seberapa besar inovasi dianggap lebih baik dibandingkan metode, teknologi, atau cara lama. Semakin jelas keunggulannya, semakin cepat diadopsi. Contohnya, kris lebih cepat, praktis, dan tidak perlu uang kertas, dan juga mudah diterima dan lebih cepat diterima.
2. Compatibility atau kesesuaian. Seberapa sesuai inovasi dengan nilai yang dianut pengguna, pengalaman sebelumnya, dan kebutuhan mereka saat ini. Jika inovasi terasa sesuai, pengguna lebih mudah menerimanya. Contoh, aplikasi belanja online cocok dengan gaya hidup masyarakat yang suka efisiensi, cepat berkembang, dan juga hemat waktu. 3. Complexity atau kompleksitas. Tingkat kesulitan dalam memahami atau menggunakan inovasi. Semakin rumit, semakin lambat adopsinya. Semakin sederhana, semakin cepat diterima. Contoh, aplikasi yang rumit dan penuh menu membingungkan dan pengguna juga enggan menggunakannya. 4. Reliability. Kemudahan dicoba. Seberapa mudah inovasi dapat dicoba secara terbatas sebelum benar-benar diadopsi. Inovasi yang bisa diuji coba biasanya lebih cepat diterima. Contoh, software yang menyediakan free trial 30 hari lebih cepat diminati pengguna. 5. Observability atau kemudahan dilihat hasilnya. Seberapa mudah orang melihat hasil atau manfaat dari inovasi. Jika hasil inovasi terlihat jelas, orang lebih tertarik mengikuti. Contoh, tetangga memakai panel surya dan tagihan listriknya turun, maka orang lain akan ikut memasangnya karena akan lebih hemat. Kesimpulannya yaitu difusi inovasi merupakan proses penting dalam penyebaran ide, teknologi, dan praktik baru dalam masyarakat maupun organisasi. Melalui pemahaman terhadap tahap-tahap adopsi, kategori pengadopsi, serta faktor yang mempengaruhi penerimaan inovasi, organisasi atau pemerintah dapat merancang strategi yang lebih efektif dalam memperkenalkan inovasi. Teori difusi inovasi memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami mengapa suatu inovasi dapat berhasil atau gagal. Terima kasih telah menonton video ini. Thanks for watching.